Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruto Chess Channel. Di video kali ini, saya akan bahas percatur yang sangat menarik yang dimainkan antara Vladas Mikenas melawan Sergei Ferodovic. Permainan ini terjadi pada tahun 1941. Dan baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Vladas sebagai putih dan Ferodovic memegang hitam. Permainan dimulai dengan D4 dan kuda F6, lalu pion C4 dan pion E6. Dilanjut kuda ke C3 dan pion ke D5. Ya, ini udah sama aja membentuk posisi Queen Gambit Decline, guys. Lalu permainan kembali dilanjutkan dengan gajah ke G5 dan pemakuan kuda dihilangkan dengan gajah ke E7. Baik, seperti biasa pion E3 menjaga pion C4 dengan gajah. Dan setelah gajah diusir dengan pion ke H6, gajah pergi ke H4. Lalu ini udah jelas jika Ferodovic memilih rokade pendek. Baiklah, kita mudah mengamankan raja, tapi Vladas masih ingin mengembangkan bentengnya ke C1 terlebih dahulu. Lalu setelah pion ke C6 dan gajah ke D3, kuda B naik ke D7. Kuda juga naik ke F3. Nah, di sini baru ada pertukaran pion di C4 kan kawan. Setelah gajah memakan balik, permainan langsung berubah menjadi agresif. Dimulai dengan kuda ke D5, menekan kuda dan menyerang gajah 2 kali. Jadi setelah gajah mundur ke D3, masih pertukaran kuda memakan kuda. Dan setelah dimakan kembali dengan pion, masih terus tawaran guys. Kali ini pion ke C5. Tapi Vladas justru memilih untuk rokade pendek. Ya, ternyata pion juga nggak dimakan, namun diganti dengan serangan pion A6. Lihatlah, B5 akan segera dimainkan untuk mendesak putih di penguasaan sentral. Jadi gajah mundur ke D3 terlebih dahulu, baru kuda dimunculkan lagi ke F6. Sekarang putih udah lengkap dengan tugas openingnya. Dia baru memainkan kuda ke E5, menguasai sentral dan persiapan membantu serangan. Namun hitam juga nggak tinggal diam dengan gajah ke D6, mengancam kuda. Ini dimanfaatkan juga oleh Vladas dengan gajah balik ke H4 lagi. Namun gajah juga mundur lagi ke E7. Lalu gajah juga mundur jauh ke B1. Rencananya sebenarnya simple. Membawa menteri ke D3, memakan kuda, dan melakukan skakmat. Namun tentunya nggak semudah itu ya. Jadi putih harus lebih kreatif untuk mengolah idenya ini. Nah, untungnya hitam juga nggak terlalu ingin gegabah buat menyerang. Menteri digeser ke E8. Dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Vladas dengan memakan pion. Perlu diketahui, menteri ini juga bisa ke G4 guys. Dan biar nggak terlalu ngebosenin, kita analisis dulu ya. Di sini jika gajah memakan pion, maka gajah juga akan langsung makan kuda. Setelah dia makan balik sekaligus mengancam kuda, menteri ke G4 skak. Memaksa raja ke H8. Di sini putih nggak perlu takut untuk memainkan menteri ke F4 kawan-kawan. Karena jika pion makan kuda, menteri makan pion skak, raja gerak dan skakmat. Jadi untuk melindungi kedua pion, raja harus naik ke G7. Lalu setelah kuda ditarik ke G4, hitam nggak bisa lagi melindungi kedua pion ini secara bersamaan. Dan secara nggak langsung, pion di H6 ini harus dilindungi ya. Jadi nggak ada gerakan terbaik selain bawa benteng ke H8. Jelas menteri makan pion di F6 skak. Setelah raja mundur ke G8, ini bisa benteng D1 atau langsung makan kuda skak. Nah, nggak mungkin raja geser kan? Jadi benteng harus ditukar kuda, lalu makan balik dengan menteri. Udah clear, putih sangat diunggulkan. Terlebih karena serangannya ini masih belum selesai, masih ada ancaman gajah 7 skak yang gak bisa diantisipasi hitam. Dan kita kembali ke permainan.
Nah, jadi oleh karena itu, Verodovic tidak memakan pion, tapi memainkan pion ke G5 terlebih dahulu. Ya, setelah gajah mundur ke G3, baru dia berani memakan pion dengan gajah, guys. Baiklah, di sini gerakan normalnya adalah menteri C2, D3, atau pion ke H4. Namun Vladas malah memainkan pion ke F4, kawan-kawan. Pion memang menyerang pion G5, tapi pion E3 jadi terancam gajah kan? Jadi langsung saja gajah makan pion skak benteng. Dan setelah raja ke H1, jelas gajah ditukar dengan benteng. Nah, kegilaan gak sampai di sini. Vladas tidak memakan gajah, tapi malah memakan pion di G5, kawan-kawan. Oke, ini memang double attack. Tapi dengan simple hitam bisa memakan pion dengan gajah, melindungi kuda dan sekaligus menyelamatkan gajahnya. Guys, apakah putih blunder? Coba kita lihat lanjutannya. Benteng masih ditukar dengan kuda, kan kawan. Serangan yang sangat-sangat brutal. Tapi ini strategi yang unik ya, karena jika gajah memakan kuda, pion F akan stuck. Jadi menteri D3 untuk ancaman skakmat tidak terhentikan lagi. Dan oleh karena itu, raja naik ke G7 terlebih dahulu. Lalu setelah menteri tetap ke D3, lihatlah, variasi yang coba dibangun putih adalah memakan pion F7 dengan kuda. Karena jika benteng memakan kuda, menteri G6 skak. Tapi oke, di sini pion H5 adalah respon dari hitam. Terlihat cukup bagus kan? Karena memberi jalan raja untuk pergi, mengontrol G4 buat kuda, dan ancaman H4 menyerang gajah. Namun, tetap saja kuda bisa makan pion F7 ya. Tapi ternyata putih nggak suka simple, kawan-kawan. Pion H4 yang dimainkan, guys, memaksa gajah untuk pergi. Ya, tapi hitam mengira ini adalah kesempatan yang bagus buat memakan benteng. Karena mungkin dia bisa melarikan rajanya ke E7 ya. Nah, sayangnya gerakan yang tidak terduga oleh hitam adalah pengorbanan kuda ke G4 skak. Wow, lihatlah, hanya ada 3 jawaban, di mana raja E7 akan berakhir dengan menteri D6 skakmat. Atau jika raja kembali ke G7, sekarang menteri H7 juga udah skakmat. Jadi terpaksa pion memakan kuda. Lalu apa lanjutannya? Kasih jagung dengan gajah E5 skak. Wow, masih sama, raja E7, menteri D6 skakmat. Jadi raja harus memakan gajah dan berakhir dengan menteri D4 skakmat. Benar-benar strategi yang sangat-sangat brutal. Raja berhasil diseret ke tengah papan dan hanya butuh kerjasama pion dan menteri untuk melakukan skakmat ini. Sangat keren kan kawan? Ini harus benar-benar membutuhkan kalkulasi dan rencana tingkat tinggi ya. Dan oke, baiklah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan jangan salah kata, saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.